Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mereview kembali mengenai materi momen gaya atau torsi yang merupakan salah satu subbab dari dinamika rotasi benda tegar. Nah, di sini momen gaya, simbolnya itu seperti huruf T, tetapi dia agak belok sedikit bawahnya, melengkung. Kemudian disebut sebagai tau. Maka ini merupakan salah satu besaran vektor, satuannya adalah Newton meter dan merupakan kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu. Nah, secara matematis, torsi ini merupakan hasil perkalian antara gaya dengan vektor gaya, lengan gaya dengan vektor gaya yang bekerja. Nah, perkaliannya kalau seperti ini, torsi adalah perkalian silang antara L dengan F itu terjadi jika antara L dan F itu tegak lurus. Artinya gaya dari F itu membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang kerja. Sedangkan ketika dia membentuk suatu sudut tertentu, maka kita butuh bantuan sin theta. Nah, kita sudah buat kesepakatan torsi yang searah jarum jam putarannya positif, kalau berlawanan arah jarum jam negatif. Ini putaran tongkat. Kita lihat lagi untuk yang searah jarum jam, ketika si tongkat ini diberikan gaya ke bawah, gaya F ke bawah, didorong ke bawah, maka tongkat itu ini ada poros, dia akan bergerak ke bawah searah jarum jam. Nah, ketika dia didorong ke atas pun nanti akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, ketika torsi ini bekerja, nah maka tongkat ini ketika diberikan gaya dorong sebesar F terhadap lengan gayanya ini, nah dia maka akan memutar torsinya berlawanan arah jarum jam. Begitu juga ketika sisi sebelah kirinya didorong ke bawah sebesar F, maka tongkat itu akan bergerak turun ke bawah berlawanan arah jarum jam putarannya. Oke, pemberian arah gaya untuk menghasilkan putaran, maka garis kerja arah gaya F harus tegak lurus lengan gaya pada poros benda L. Jadi ketika kalian memberikan suatu gaya, maka arah gaya itu harus tegak lurus dengan bidang kerja. Seperti ini sudah tegak lurus ya. Antara F dengan L-nya ini, bidang kerja L ini sudah saling tegak lurus. Kalau misalkan dia miring, maka kita perlu proyeksi sehingga dia seolah-olah tegak lurus. Nah, kita lihat contoh soal. Ini ada contoh soal, ada sebuah tongkat dengan poros putarnya di sebelah sini. Diberikan 5 gaya yang berbeda arahnya. Coba dilihat. Ada F1, ini F1 arahnya ke bawah. Karena ada garis kerja yang bekerja di sini, kita sebut sebagai L1, jarak antara F terhadap poros. Tinjauannya terhadap poros ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ada F2 yang bekerja di sini. Dia menekan tongkat itu segaris dengan porosnya. Terus ada F3, menukik ke bawah, miring dengan sudut 37 derajat terhadap bidang kerja. Maka ada jarak L3, kita ambil dari panah kerjanya dia sampai ke poros, itu adalah jarak lengan gaya dari L3. Lalu ada F4, didorong dari bawah dengan sudut 53 derajat. Maka panjang lengan gaya dari F4 itu adalah sepanjang tongkat ini, karena dia gayanya bekerja di ujung tongkat. Kemudian ada lagi F5, bekerja pada poros. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan resultan torsi yang bekerja pada benda tegar. Berarti kita harus menotalkan semua torsi yang bekerja ini berapa.
dan kemana arah putaran torsi yang dihasilkan. Jadi nanti dominan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita analisis satu persatu. Yang pertama, untuk gaya yang bekerja di F1, di sini bekerja ke bawah dengan lengan gaya L1. Besar gaya semuanya di sini adalah konstan F1 sama dengan F2, sama dengan F3, F4, dan F5, yaitu misalkan kita buat nilainya adalah 1 Newton. Nah, kemudian jarak lengan gaya pertama adalah 0,8. Berarti di sini kita bisa tuliskan 0,8 meter dengan gaya 1 Newton. Maka kita hitung torsi. Torsi 1 sama dengan, ingat, FL sin theta. Maka karena dia sudah tegak lurus dengan bidang kerja, berarti sinnya 90 derajat. Karena theta 90 derajat itu bernilai 1, maka kita cukup mengalihkan antara F dan L saja. F-nya 1 Newton, lengan gayanya 0,8. Jadi hasilnya adalah 0,8 Newton meter. Setelah itu kita tentukan arah putaran torsi. Nah, karena tongkat ini didorong ke bawah, tentu torsinya akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Berarti torsinya positif. Yang kedua, ketika ada gaya yang bekerja sejajar dengan lengan gaya, artinya berhimpit, tidak membentuk sudut sama sekali, maka di sini nilai torsinya 0. Artinya kita tidak bisa memutar tongkat ini, karena yang ada kita malah menekan si tongkat. Jadi nyata bahwa nilai dari torsi yang kedua adalah 0 Newton meter. Yang ketiga, nah ketika dia membentuk arah 37 derajat dengan nilai lengan ketiga, kita lihat nilainya adalah 1,8 meter terhadap poros. Maka kita bisa melihat di sini, ingat syarat supaya tongkat ini berputar, maka gaya itu perlu kita tegak luruskan. Berarti garis khayalnya yang bekerja adalah arah sumbu Y, F3Y. Kenapa bukan arah X? Karena ketika kita ambil arah sumbu X, dia juga punya arah vektor sumbu X dan sumbu Y, F3X. Kalau pakai F3X, dia nggak akan berhasil memutar tongkat. Karena apa? Mirip seperti sebelumnya, dia mendorong saja, menekan. Tetapi jika dia diarahkan dari atas, maka dia bisa memutar tongkat itu searah jarum jam ke bawah tongkatnya, nanti akan turun. Maka menghasilkan nilai torsi yang ketiga adalah F3L sin theta. Nah, ini kita bisa gunakan sinnya. Jadi F3 1 Newton, L-nya adalah 1,8 sin 37 yaitu 0,6. Maka hasilnya adalah 1,8 dikali 0,6. Maka torsi yang ketiga akan kita dapatkan hasilnya yaitu 1,8 dikali 0,6 yaitu 1,08 Newton meter dan arahnya positif. Yang keempat, ada gaya yang bekerja dari bawah. Nah, sama seperti tadi, syarat supaya torsinya dihasilkan torsi, maka gaya ini akan kita proyeksikan ke arah sumbu yang tegak lurus. Karena dia vektornya miring, maka dia pasti akan punya komponen arah X dan Y. Berarti ini adalah F4Y, sedangkan yang sebelah sini F4X. Jelas yang bekerja pasti yang arah Y.
karena dia syaratnya harus tegak lurus dengan bidang sentuh, dan dia akan memutar tongkat ke atas berlawanan arah jarum jam. Berarti nilai torsinya negatif. Maka kita bisa hitung. Torsi 4 adalah F4 L sin theta. Sehingga torsinya, gayanya itu adalah 1, panjang tongkatnya 2 meter, dan sin 53. Maka torsi keempat adalah sin 53 itu 0,8. Berarti 1,6 Newton meter. Ingat, negatif karena arahnya, putarannya berlawanan arah jarum jam. Yang terakhir, gaya yang bekerja di poros. Ini juga sama, gayanya akan menghasilkan nilai torsi kelima itu bernilai 0. Dia jelas nggak akan bisa mutar tongkat. Kayak kalian ketika membuka gagang ensel pintu, ketika kalian mendorongnya melalui poros, tentu nggak akan bisa kebuka pintunya. Nah, sekarang kita tinggal resultankan semua momen gayanya. Torsi 1, 2, 3, 4, 5 kita jumlahkan. Sehingga torsi 1 tadi sudah kita dapatkan hasilnya 0,8. Torsi kedua 0, torsi ketiga tadi hasilnya itu adalah 1,08. Torsi keempat itu tadi hasilnya adalah negatif 1,6. Torsi kelima 0. Maka resultannya adalah 0,28 Newton meter dan hasilnya positif. Artinya tongkat itu ketika dikenai banyak gaya, dia tetap akan berputar searah jarum jam. Oke, ini adalah hasil dari resultan torsi yang bekerja. Berikutnya, kita bahas kembali uji pemahaman 1 kemarin. Maka, momen gaya atau torsi yang dihasilkan dari keempat gambar yang bernilai positif, negatif, atau 0 sudah bisa kita jawab bahwa ketika benda pertama ini, kunci Inggris itu memutar poros, dia didorong dari bawah, maka dia akan menghasilkan torsi yang negatif karena dia akan berlawanan arah jarum jam. Ini torsinya negatif. Sedangkan yang ini torsinya juga negatif karena dia mutar searah berlawanan arah jarum jam, sama seperti tongkat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kalau seperti ini jelas torsinya bernilai 0 karena dia tidak akan berhasil memutar tongkat ini karena dia arah F dengan arah lengan gayanya ini saling berhimpit atau 0 derajat. Ingat, FL sin theta, sinnya 0 derajat, berarti sin 0 adalah 0. Kemudian yang ini dia akan memutar tongkat searah jarum jam. Torsinya positif. Oke, semoga kalian sudah bisa memahami tentang torsi. Berikutnya ada soal pengayaan, silakan kalian coba. Di sini ada lingkaran tetapi dikenai 4 macam gaya yang berbeda. Nah, sudah diberikan kunci jawabannya, silahkan kalian temukan besar momen gaya atau torsi total yang bekerja pada poros O. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu tentang momen inersia atau I.
Satuannya kilogram meter kuadrat. Nah, momen inersia ini merupakan ukuran kelembaman suatu benda yang bergerak rotasi. Jadi kalau benda itu makin besar inersianya, makin sulit kita hentikan, bahkan juga makin sulit kita gerakkan. Contohnya kayak misalkan roda ban mobil-mobil tambang itu punya momen inersia yang besar sekali. Berarti kita kalau dibandingkan dengan roda sepeda, tentu kita lebih mudah menggerakkan atau membuat roda sepeda itu berotasi daripada roda mobil tambang. Nah, momen inersia ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Massa benda, yaitu M, jarak benda terhadap sumbu putar, yaitu R kuadrat, dan yang ketiga adalah bentuk benda dan letak sumbu putarnya. Nah, untuk persamaan umum momen inersia, I adalah mr kuadrat. Nah, ini momen inersia pada benda-benda persamaan umumnya seperti ini. Nah, I itu adalah momen inersianya, satuannya kilogram meter kuadrat, massa itu kilogram, jarak itu adalah meter. Nah, sekarang ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini ada tongkat dipeluntir atau diputar. Nah, maka ketika ada suatu benda bermassa M, benda ini dikaitkan dengan tongkat tersebut, maka ketika tongkat itu dipeluntir, si benda bermassa M itu kan akan bergerak berotasi mengelilingi tongkat tersebut. Ibaratnya ketika kalian bermain tongkat yang diputar terus dikasih tali, dikasih beban, maka ketika tongkat itu kalian putar, dia akan mengelilingi tongkat tersebut, si beban itu. Maka ketika partikel itu misalkan terdiri dari N partikel lebih dari 1, maka persamaan momen inersia sistemnya akan menjadi seperti ini. Sigma I sama dengan sigma massa ke N dikali jarak N kuadrat. Nah, jadi atau massa benda pertama, jarak ke poros pertama kuadrat, ditambah massa benda kedua, R2 kuadrat, dan seterusnya. Ini ada tabel momen inersia benda tegar. Jadi macam-macamnya, ada silinder tipis, kalian bisa temukan contoh-contohnya di modul fisika. Silinder tipis itu seperti pipa yang dalamnya itu bolong. Nah, momen inersianya itu adalah mr kuadrat. Ada juga silinder pejal, itu dalamnya ada isinya, jadi seperti padatan besi. Nah, I-nya itu adalah setengah mr kuadrat. Ada juga bola pejal, contohnya itu bola golf, yaitu 2/5 mr kuadrat. Kemudian ada bola tipis berongga seperti bola kasti. Nah, bola pingpong yang dalamnya itu kosong, itu momen inersia I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Ada batang poros di tengah. Nah, itu maka I-nya adalah 1/12 ml kuadrat. Ada batang porosnya di ujung. I-nya itu adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, kesimpulannya, masing-masing momen inersia benda tegar itu punya konstanta inersia. Kalau silinder tipis itu konstanta inersianya itu 1, maka dia mr kuadrat saja. Sedangkan silinder pejal itu konstantanya itu setengah, bola pejal itu 2/5, bola tipis berongga 2/3, dan seterusnya. Sehingga kita bisa buat perumusan bahwa inersia untuk benda tegar I adalah kmr kuadrat. Tergantung nanti jenisnya. Kalau dia bola tipis berongga, berarti 2/3 mr kuadrat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menganalisis momen inersia untuk jenis partikel di dua sumbu putar. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Misalkan ini ada dua sumbu putar, sumbu X, sumbu Y, ujung-ujungnya diberikan beban partikel bermassa M1, M2, M3, M4, jarak terhadap poros
itu adalah R1, R2, R3, dan R4. Kita punya 3 aturan. Kalau kawat itu diputar terhadap sumbu X, nah berarti kalau diputar terhadap sumbu X itu M4 dan M2 ini kita putar kawatnya, kalian peluntir ya. Maka yang terjadi, benda yang nempel di sumbu X itu nggak akan berotasi. Justru yang berotasi adalah yang M1 dan M3. Mereka akan bergerak naik turun ketika sumbu X itu kalian peluntir. Nah, jadi yang berpindah adalah sumbu Y. Maka ketika kita menghitung resultan total yang bekerja pada momen inersia sumbu X, nanti kita jumlahkan I1, I2, I3, I4. Nah, nilai dari I di sepanjang sumbu X bernilai 0, yaitu siapa saja? I2 dan I4. Maka ketika kita ditanyakan berapakah momen inersia yang bekerja terhadap sumbu X, berarti kita menghitungnya momen inersia di sumbu Y, berarti I1 ditambah I3. Maka menghitungnya adalah M1 R1 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Nah, ini sepanjang terhadap sumbu X. Sebaliknya, jika kawat diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia di sumbu Y tidak berpindah posisi dan benda di sumbu X yang berputar. Jadi kalau sumbu Y-nya yang dipeluntir, ini kita putar, maka yang nempel di sumbu Y itu dia nggak akan berotasi. Yang berotasi adalah sumbu X. Yang M4 bergerak ke kanan, M2 bergerak ke kiri. Mereka akan berotasi di situ. Jadi menghitungnya sepanjang sumbu Y bernilai 0, I1 dan I3-nya. Yang ada hanya I2 dan I4. Sedangkan kalau kedua kawat itu diputar terhadap poros pusat, terhadap titik tengahnya, maka kawat kedua-duanya itu akan berotasi. Yang atas turun ke bawah, yang kanan putar kiri kanan. Jadi seolah-olah kawat itu seperti bergerak spin. Yang atas itu dia muter atas bawah, yang kiri kanan juga muter. Jadi seperti itu, maka total momen inersia yang bekerja terhadap porosnya kita hitung semuanya. Setelah kita membahas apa itu torsi dan momen inersia, berikutnya kita akan bahas hubungan keduanya. Sebelumnya, silahkan simak terlebih dahulu analogi gerak lurus dan gerak melingkar atau gerak rotasi. Nah, kita punya besaran-besaran fisika yang bisa kita analogikan. Yang pertama, di tabel sebelah kiri adalah tabel gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Nah, besaran-besaran fisika yang pertama ada perpindahan atau S, biasanya kita simbolkan. Artinya benda bergerak dari titik A menuju titik B sejauh S. Nah, sedangkan di gerak melingkar beraturan atau di gerak rotasi kita menyebutnya perpindahan sudut, yaitu theta. Artinya ketika ada sebuah benda bergerak melingkar dari titik A menuju titik B, dia menempuh perpindahan sudut sebesar theta. Nah, maka hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar pada perpindahan S adalah theta dikali R. Sedangkan turunan dari perpindahan adalah kecepatan. Nah, kalau di gerak lurus, kecepatan kita simbolkan sebagai V atau kecepatan linier. Rumusnya kalau untuk GLB adalah jarak dibagi waktu atau S per T. Sedangkan di gerak melingkar kita menyebutnya kecepatan sudut atau omega, di mana rumus omega adalah perubahan sudut dibagi waktu atau theta per T. Dan hubungan keduanya adalah V sama dengan omega dikali R atau jari-jari. Kemudian percepatan linier, simbolnya adalah A. Untuk di gerak lurus, A adalah V per T. Sedangkan di gerak melingkar kita sebutnya percepatan sudut alfa,
yaitu omega dibagi waktu. Nah, maka hubungan antara gerak rotasi dan gerak lurus, percepatan linier A itu adalah perkalian dari percepatan sudut dikali jari-jari. Nah, kemudian di dalam resultan gaya untuk di gerak lurus kita biasa menuliskan sebagai sigma F, sedangkan resultan gaya pada gerak melingkar atau gerak rotasi kita menyebutnya adalah sigma torsi. Dan rumus dari torsi adalah FL sin theta. Nah, kemudian analogi yang terakhir adalah massa benda. Kalau massa di gerak lurus kita simbolkan sebagai M, kalau massa di gerak melingkar kita menganalogikannya sebagai momen inersia atau I, di mana I itu adalah konstanta inersia dikalikan massa dikalikan R kuadrat atau jarak suatu titik sumbu putar. Nah, ini adalah analogi dari gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, kemudian hubungan dari torsi dan momen inersia berangkat dari konsep hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, dan kita kaitkan dengan momen gaya atau torsi, yaitu torsi adalah perkalian antara F dan L. Nah, di sini L-nya kita bisa artikan sama seperti R, yang mana kita bisa ganti F-nya ini di dalam hukum Newton adalah M dikali A. Kita ganti F-nya yaitu MA, L-nya kita ubah menjadi R, jadi torsi adalah MA dikali R. A itu adalah percepatan linier ya anak-anak ya. Jadi kalau A itu adalah tadi hubungannya dengan gerak rotasi, yaitu alfa dikali R atau percepatan sudut dikali jari-jari. Sehingga rumusnya menjadi torsi adalah M alfa R dikali R. Dan ingat yang di stabilo warna biru, MRR itu adalah momen inersia, sehingga MR kuadrat dikali alfa itu juga merupakan rumusan torsi, atau MR kuadrat itu adalah inersia, sehingga hubungan antara torsi dan momen inersia itu adalah torsi sama dengan inersia dikali alfa. Inilah yang perlu kalian wajib hafalkan, di mana hubungan torsi jika banyak gaya yang bekerja kita bisa menuliskan sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Inersianya ini tergantung nanti bendanya, apakah dia silinder pejal, bola pejal, apakah dia sebuah batang, atau nanti macam-macam seperti di tabel sebelumnya untuk jenis inersianya. Nah, ini adalah hubungan dari momen inersia dan torsi. Oke, berikutnya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, ini ada contoh soal. Ada sebuah katrol di mana terbuat dari roda pejal. Roda pejal itu inersianya adalah I-nya yaitu setengah MR kuadrat. Nah, kemudian dililitkan pada sebuah tali pada tepi roda. Ini tali dililitkan pada roda seperti katrol alat timba sumur. Kemudian ujung tali ditarik dengan gaya F sebesar 12 Newton. Massa roda katrolnya 5 kg. Maka jari-jari rodanya 10 cm dan tentukan ini momen gaya torsi, percepatan sudut alfa, percepatan liniernya A, kalian cari. Yang pertama, kita cari tahu dulu yang diketahui. Ingat kalau di gerak hukum Newton dulu kita mengabaikan massa katrol. Sekarang massa katrol digunakan ketika kita menggunakan hitungan dengan inersia. Nah, di sini diketahui F-nya 12, R-nya 10 cm ubah ke meter, 0,1 meter, massa katrol 5 kg, inersianya setengah MR kuadrat. Maka kita menjawab duluan untuk kasus torsi. Nah, ingat torsi itu adalah rumusnya FL sin theta. Nah, kita lihat dari gambar katrol itu, ternyata ketika katrol ini ditarik dengan tali warna merah ini, yaitu tali pada katrol sebesar F, dia akan memutar si katrol ini. Nah, roda katrol itu akan berputar sehingga menghasilkan torsi yang arahnya searah jarum jam. Torsinya positif karena dia turun ke bawah arah putaran si roda. Maka kita ingat di sini tinjauannya yaitu gaya F warna merah ini ditarik ke bawah, dan terhadap lengan gaya yang bekerja di sini adalah jari-jari dari katrol yaitu sebesar L. L-nya di sini adalah jari-jarinya yaitu sebesar R.
Nah, dia sudah membentuk sudut 90 derajat. Berarti menghitung torsinya kita cukup menghitung F dikali L saja karena sin tetanya 90 derajat. Maka 12 dikali 0,1 yaitu jari-jarinya, sinnya 90 derajat. Maka torsi yang dihasilkan dari katrol ini adalah 1,2 Newton meter dan nilainya positif atau searah jarum jam. Oke, kemudian kita mau menjawab yang poin B. Nilai dari percepatan sudut, alfa. Nah, maka kita gunakan hubungan torsi dengan inersia. Torsi adalah inersia dikali alfa. Inersianya kita pecah, yaitu setengah mr kuadrat. M-nya adalah massa katrol. Massa katrolnya yaitu tadi 5, setengah. Kemudian R-nya itu kita masukkan 0,1. Nah, maka ketemu alfanya adalah 48 radian per second kuadrat. Ingat, alfa itu percepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Sedangkan A percepatan linier, maka kita pakai hubungan antara gerak melingkar dan gerak lurus, yaitu rumusnya alfa dikali R. Alfa sudah kita hitung, 48, R-nya 0,1. Satuan dari percepatan linier adalah meter per second kuadrat, 4,8. Oke, silahkan kalian kerjakan untuk latihan mandiri, yaitu I-Modul Fisika bab 1 halaman 20, penugasan mandiri nomor 1 dan 2. Di sini ada soal tentang torsi dan momen inersia. Oke, silahkan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.